This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Senang ya ketemu lagi dengan Lause Yelvin dalam ibadah sekolah minggu Nirwana Gloria Nirwana Eksekutif. Nah, Lause Yelvin hari ini senang loh karena Lause Yelvin ditemani sama Lause Esther. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi Lause. Sehat-sehat semua ya, sudah mandi belum? Sudah adik-adik? Sudah mandi belum? Apa masih bangun tidur? Sudah Lause. Oh pinter ya semua ya. Sudah pakai baju yang rapi ya Lause ya? Sudah pakai baju rapi, sudah harum semua ya. Nah sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari kita siapkan hati, mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Oke, yuk. Mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Lause Yelvin. Yuk, lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kembali kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau beribadah. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Papa Mama senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause Esther, tahu nggak? Kasih Tuhan itu sangat besar ya. Oh iya betul sekali, seperti kalau kita tahu sungai ya. Kita tahu sungai itu mengalir terus. Kasih Tuhan itu juga mengalir seperti sungai. Kasih Tuhan selalu mengalir seperti sungai ya. Kalau kita sedih, susah gimana Lause? Apakah kasih Tuhan masih ada? Oh ya masih ada lah. Kalau kita sedih susah, sungai pun masih mengalir. Iya, betul ya adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Hore. Lause Yelvin pernah khawatir enggak? Aduh, sering Lause. Apalagi sekarang ya Lause, mengenai pandemi ini ya. Iya, takut rasanya. Iya loh, saya juga takut deh Lause. Gimana ya, apa Tuhan itu tertidur apa enggak ya Lause? Loh, tapi harusnya sih kata firman Tuhan kita tidak boleh khawatir Lause. Kita harus serahkan semua sama Tuhan ya, rasa khawatir kita. Nah ya, kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan ya. Mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Tetap dengan semangat ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir,
bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya. Nah, adik-adik, bersama Tuhan kita tidak boleh ragu, tidak perlu khawatir ya, Lause Esther. Betul. Yuk kita terus dengan semangat memuji Tuhan bersama kita di sini. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji nama Tuhan dulu. Jesus love me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur padamu yang kami panjatkan ya Bapa, karena pada saat ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu begitu kasih pada kami. Kau selalu mengurapi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Kau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman, bagi Papa dan Mama kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, adik-adik pernah merasa sedih enggak? Ya, pernah merasa sedih, takut ya. Kadang kita kalau merasa sedih, takut itu rasanya Tuhan ini enggak ada ya. Kita enggak percaya jadinya sama Tuhan ya. Ada atau enggak gitu ya. Nah, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa ya. Dia yang akan menopang kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu ya. Dia tahu bahwa kita ini lemah ya, maka Dia berkuasa untuk menolong kita ya. Demikian juga dengan Nabi Elia ya. Yuk kita dengarkan apa yang Tuhan mau dari Nabi Elia ya. Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel dan kepada bangsa Israel ya. Karena kedua raja dan ratu ini adalah yang sangat jahat ya, di mana mereka ingin bahwa bangsa Israel tidak menyembah Allah, tetapi dia ingin menyembah Baal ya. Nah, kemudian Nabi Elia menuju ke Gunung Karmel, mengumpulkan semua bangsa Israel ke Gunung Karmel ya. Kemudian Nabi Elia berseru kepada bangsa Israel, kalau memang Tuhan itu adalah Allah, sembahlah Dia ya. Tapi kalau memang Baal itu adalah Allah, sembahlah Baal ya. Nah, kemudian adik-adik tahu nabi-nabi Baal itu pada berdoa ya, mereka berdoa supaya dewa-dewanya mendatangkan api di altar mereka. Mereka berdoa terus ya. Nah, kemudian apa? Ada apinya di altarnya? Enggak ada ya. Tidak ada api di dalam altar itu. Altar itu tidak terbakar ya. Nah, kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan ya, dan Tuhan mendatangkan api dan membakar altar itu. Maka semua rakyat yang melihat itu, mereka menyembah Tuhan adalah Allah ya. Mereka menyembah semua bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, kemudian semua nabi-nabi ya, semua nabi-nabi Baal itu adalah dibunuh ya oleh mereka ya. Kemudian Raja Ahab mendengar itu, dia melaporkan kepada Ratu Isabel ya. Nah, marahlah Ratu Isabel ya. Maka dia mengutus pengawal ke sini ya. Kamu ke Nabi Elia bilang bahwa dia akan dibunuh besok ya. Nah, kemudian pengawalnya menyampaikannya ke Nabi Elia bahwa dia akan dibunuh ya. Gimana Nabi Elia mendengar hal itu? Senang? Enggak. Nabi Elia takut sekali ya. Dia takut, akhirnya dia melarikan diri sebelum dibunuh oleh Ratu Isabel ya. Nabi Elia melarikan diri ya ke kota Berseba ya. Nah, kemudian dia tertidur di sebuah pohon arar di situ ya. Di situ dia tertidur ya. Nah, kemudian malaikat Tuhan membangunkan si Nabi Elia ini, dan malaikat Tuhan memberikan dia makan dan minum ya. Nah, setelah itu dia tertidur lagi ya. Dia tertidur lagi, dia bilang, dia
berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup aku hidup di dunia ini, ambillah nyawaku, ya. Dia bilang begitu sama Tuhan. Kemudian dia tertidur lagi, ya. Nah, kemudian pada waktu tertidur lagi, malaikat Tuhan membangunkan dia kembali untuk makan dan minum kembali, ya. Malaikat Tuhan bilang, kamu harus makan dan minum kembali karena perjalananmu masih panjang, ya. Nah, kemudian Nabi Elia berjalan kembali selama 40 hari dia menuju ke Gunung Horeb. Ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan Nabi Elia pertanyaan, ya. Apa yang kau kerjakan di sini? Ya, selama dia di Gunung Horeb, dia hidup di gua. Apa yang kamu kerjakan di sini? Ya. Nah, kemudian apa jawab dari Nabi Elia? Tuhan, saya ini sudah bekerja, sudah melayani Tuhan, sudah memberikan mujizat yang Tuhan mau, ya, sebagai perantaraan Tuhan memberikan mujizat kepada bangsa Israel, ya, di mana engkau menjatuhkan api di altar. Nah, tetapi bangsa Israel, tetapi pengikut Baal masih banyak, ya. Mereka mau membunuh, mau membunuh saya. Gimana saya harus berbuat, ya, seperti itu. Nah, kemudian Tuhan menjawab apa? Ya, Tuhan memberikan, keluarlah kau dari gua ini, ya. Lihatlah, berdirilah di atas Gunung Horeb, ya. Di sana kamu lihat, ya, angin, hujan, ya. Kemudian gempa, kamu lihat semua, ya. Kamu di situ ada angin, ya, yang membelah gunung-gunung, ya, pada ada gempa semua. Apakah di sana itu ada Tuhan? Ya, apakah di sana itu ada Tuhan di situ? Tidak ada, ya. Nabi Elia tidak mendapatkan Tuhan di situ, ya. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia? Tuhan berbisik kepada Nabi Elia, ya, bahwa Tuhan dengan diam-diam memberikan karya yang terbesar, ya, nanti bagi bangsa Israel, ya, bahwa Tuhan akan memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa kita semua, ya. Tuhan memang tidak memberikan hal-hal yang spektakuler, ya, yang seperti yang dibayangkan oleh Nabi Elia bahwa Tuhan akan membalas para Baal itu dengan kejam. Tidak, tapi Tuhan penuh dengan secara diam-diam melakukan karyanya kepada bangsa Israel, ya. Kemudian Tuhan akan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita semua, ya. Ayat hafalan kita Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Coba adik-adik hafalkan ayat hafalan kita. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya, adik-adik hafalkan, ya. Sampai hafal, ya, bahwa Tuhan itu penopang bagi kita semua dan bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk, ya. Ayo kita berdoa, kita akhiri dari firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu di mana kami belajar bahwa kami tidak usah khawatir, bahwa kami tidak usah takut bahwa Engkau adalah penolong kami. Di dalam situasi apapun Engkau adalah penopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan di mana kini kami belajar bahwa dengan kami berdiam diri untuk mendengarkan suara-Mu, apa yang Engkau mau dari hidup kami. Terima kasih kami ucapkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi adik-adik yang lucu. Untuk aktivitas hari ini adalah mengisi lembaran aktivitas yang telah dibagikan. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta dibacain papa atau mama atau kakak ya. Setelah aktivitas pertama sudah selesai dikerjakan, adik-adik bisa melanjutkan aktivitas kedua ya. Dengan membawa lembaran aktivitas, buatlah video singkat durasi 1-2 menit berisi 1-2 kalimat saja tentang hari ini kalian belajar tentang apa. Dan jangan lupa video rekaman dikirim lewat WhatsApp paling lambat hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Sampai jumpa minggu depan. Bercanda, masih belum selesai. Gonna let 'em